Oke, berjumpa kembali bersama Wisnu Audio Service. Ini speaker aktif Polytron portable yang kemarin diindikasi bahwa IC PWM-nya rusak. Kita coba ganti dulu dengan gacun, ternyata muncul normal, tegangannya 12 volt masuk ke modul ini dan 5 voltnya keluar juga normal. Nah, setelah itu saya kemarin bilang bahwa kalau ini diganti dengan IC-nya kita ganti yang ini nih, maka kemungkinan besar power supply akan normal kembali. Kita akan coba buktikan dengan mengganti IC-nya. Kita ganti IC PWM ini dengan IC yang baru. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service. Apabila konten ini bermanfaat, silahkan share. Oke, kita lanjut pekerjaan kita untuk mencoba mengganti IC-nya. IC PWM untuk power supply speaker aktif Polytron portable. Ini 12 in ya. Gacun ini sebagai pertolongan pertama untuk saya sih. Untuk saya ini sebagai pertolongan pertama untuk mengetahui bahwa bagian primer ini bermasalah. Ketika diganti dengan gacun, maka tegangan keluar normal. Berarti itu 100% bagian primer bermasalah. Mungkin dari TR pad-nya, komponen yang lainnya, atau yang paling penting ini yaitu IC PWM. Bisa saja seperti itu ya. Tapi ketika mendesak IC PWM-nya tidak ada di pasaran dan lain-lain, atau tempatnya jauh, kita servisnya di tempat jauh, kita ambil kesepakatan dengan yang punya. Apakah mau digacun saja? Kalau mereka sepakat, kita ganti dengan gacun. Kalau mereka keberatan, mungkin apa boleh buat, kita beli online dengan kesepakatan tunggu beberapa waktu ya. Perlu proses. Oke, seperti itu. Kenapa saya menggunakan gacun? Alasannya yaitu untuk mengetahui tegangan kerja di PWM ini bekerja ataupun tidak. Nah, seperti itu. Setelah diketahui bagus, maka kita akan ganti IC-nya. Nah, kebetulan IC-nya sudah datang. Saya beli online supaya ada stok, yaitu 4 buah. Dipakai untuk ini 1, jadi nanti ada stok lagi 3 buah ya. Tapi sebisa mungkin kalau mau beli komponen ataupun nyetok, yaitu komponen yang sering terjadi rusak seperti ini, kita langsung pasang di sini. Jangan lupa bersihkan dulu dengan solder wick ataupun dengan apapun, yang penting bersih ini seperti ini. Setelah ini baru dipasang IC. Coba lihat di sini ada tanda titik. Nah, ini tanda titik ini nomor 1 di bagian IC, dan di sini ada angka 8, berarti ini pin terakhir di sini nih ya. Ini nomor 1, ada pinnya, ada nomor di sini nih. Coba lihat. 1. Nah, gitu. Jadi kita tidak akan salah. Nomor 1 itu ada di titik. Nah, ini ada titik coy. Coba lihat. Dengan cara seksama di sini ada titik. Nah, ini titik ya. OB2269. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita langsung praktekkan cara mengganti IC-nya. Ditempel di sini. Nah, jangan sampai salah titiknya ya, seperti tadi ya. Seperti ini. Kita kasih solder di ujung, di salah satu kaki IC, tik seperti itu. Sedikit aja supaya mengunci ya. Tujuannya mengunci doang. Setelah ini terkunci baru disolder semuanya. Oke. Lebih bagus kita pakai cairan plug supaya kalau ada sesuatu nggak koslet. Mudah ya kalau pakai plug, mudah. Nah, setelah lurus ini IC-nya, kakinya benar ya. Kita tekan dengan kuku saja atau dengan jari. Kita kasih solder di sini. 5 dikit ya. Nah, ini udah mengunci ya. Oke, sudah jelas coy. Sudah jelas apa belum? Dirasa sudah bagus, kita bersihkan dengan kuas ya. Dipakai thinner ya, cairan thinnernya.
supaya kelihatan apakah penyolderan sudah bagus atau tidak. Utamakan juga kerapihan ya, kerapihan dalam penyolderan seperti ini. Ini sudah tidak ada yang short ya, bagus ya. Bagus. Setelah ini baru kita coba nyalakan. Sebelum kita pasang TR pad-nya, ini TR pad-nya yang ini nih. Tipenya K7A65 ya. Nah, ini kita pasang nanti di sini. Tapi sebelum dipasang kita pastikan PWM ini bekerja dengan menambahkan di sini LED ataupun LED ya, lampu LED di seri dengan resistor. Kita coba, kita pasang di sini. Kalau berkedip, berarti PWM ini sudah bekerja. Dan pastikan input PLN ini, nah ini kan ada fuse ya, ada fuse. Kita gantikan fuse ini inputnya dengan bohlam 100 watt seperti ini. Nah, sebagai pengganti sikring. Jadi ketika ada sesuatu yang salah di bagian PWM, maksudnya meminimalisir ketika ada sesuatu yang short di sini terjadi trouble. Nah, maka yang menyala itu bagian lampu, jadi tidak akan merusak komponen yang lain. Nah, seperti itu maksudnya. Semoga dapat dipahami. Jadi lampu ini diganti sebagai pengganti sikring gitu ya. Sebelum dipasang ini, ya, kita pastikan menggunakan lampu LED di sini kita pasang. Oke, saya jelaskan dulu cara pemasangannya seperti apa. Ini LED yang ukuran 3 mili ya, bisa 5 mili juga bisa ya. Warna bebas. Ini saya menggunakan warna yang biru ya. Ini anoda bagian plus yang panjang, ini katoda yang min. Nah, bagian anoda kita kasih resistor ukuran 120 ohm. Nah, di sini kita pasang sini ya, seperti ini, solder. String. Nah, seperti ini disolder, dan yang ada resistornya kita pasang di bagian G, ada di sini nih. Yang supply-nya dari IC. Nah, di sini. Kita solder ya. Satu lagi, ini pasang di bagian min yang menyambung ke bagian min elko. Seperti ini. Nanti kita lihat di sini. Kalau ini berdenyut nyai seperti itu, klip berarti PWM ini berfungsi. Karena PWM ini berupa frekuensi sekian kedip per detik gitu ya. Kita pastikan ini pakai bohlam. Pakai bohlam sebagai pengaman, pengganti sikring sekali lagi. Oke, kita lihat di sini apakah ini bisa berkedip nyai seperti itu. Kita colok coy, kita lihat ini. Cos. Nah, ini berkedip ya, terlihat. Kita redupkan. Nah, itu berkedip dengan cepat, berarti PWM ini berfungsi dengan baik. Oke, setelah ini baru kita yakin kita pasang transistor pad ini, kita pasang karena ini sudah ada indikasi bahwa PWM ini bekerja. Kita pasang TR pad-nya, kita colok ke setrum. Nah, ini terukur 15 volt, udah keluar coy, bagus ya, 15 volt, mantap. Nah, kita ukur juga tegangan bagian 5 volt untuk ini apa namanya, modul. Itu harus dipastikan 5 volt. Bentar ya, kita cabut dulu, jangan sampai kesetrum. Oke, kita lihat tegangan 15 volt dan 5 volt harus keluar. Kita coba lagi, colokan.
Ya, ini sudah keluar 15 volt dan ini 5 volt. Oke, mantap. Setelah ini baru kita coba diaplikasikan menggunakan mesin dan modul ini. Ini power supply untuk bagian modul. Di sini ada elko C542. Ini bagian min dan plusnya kita pasang di sini aja. Ini bagian 5 volt, bisa juga di sini. Ya, di sini ada soket. Ini dari pabriknya seperti ini. Kita solderkan saja di sini. Satu lagi di sini. Ini bagian 5 voltnya, coy. Ini kita pasang seperti biasa ke modul ya. Kita lihat di sini apakah bisa standby. Masih menggunakan bohlam. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah menyala, bohlam tidak bermasalah ya. Ini sudah standby, kita on kan. Berarti beban bagus, tidak berlebih. Nah, kita coba colok di sini. Pakai ini aja, pakai apapun ya. Kita colok mic. Ini volumenya kecilkan dulu. Ini echo-nya kita naikkan. Di pin 2 ya, di pin 2 di sini. Pin 2, colok. Apakah berbunyi? Nah, bagus. Oke. Begitu cara ceknya. Berarti pekerjaan kita selesai. Semoga apa yang saya jabarkan dari awal sampai akhir, walaupun bertele-tele tapi bisa dipahami oleh siapapun, supaya kita tahu cara analisa kerusakan dan cara penggantian IC PWM yang benar ataupun reparasi servis power supply yang benar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.